Selamat pagi, mari bawa segala syukur kita hanya bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh baik untuk setiap kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Segala yang sih, Yesusku, Kau sangat ku cinta. Hanya Kau, Tuhanku, hanya Kau Allahku, hanya Kau Bapakku. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Shalalameyoshi, shikiralameyoshikiriri. Haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan. Sungguh bersyukur karena Kau Tuhan Allah kami, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang tak
hati kami disucikan oleh Tuhan, biar hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan seperti yang masih kita lihat bahwa tema saat ini adalah menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi pagi hari ini saya akan beri sebuah judul, jangan ragu untuk menabur. Jangan ragu untuk menabur. Mari kita akan baca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ini merasa khawatir dengan sebuah keadaan karena situasi dunia ini yang sudah seperti ini dengan kegiatan yang namanya menabur. Kadang-kadang kita merasa khawatir saat kita ingin menabur. Tetapi satu hal yang dilakukan atau kita pahami secara duniawi bahwa ketika kita ini ingin melipat gandakan harta milik kita itu dengan sebuah kegiatan menyimpan atau menabung. Tetapi kali ini kita akan belajar melalui Alkitab bahwa menabur itu tidak akan membuat kita kekurangan, tetapi justru menjadi awal untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Jangan habiskan semua berkat Tuhan yang kita terima, Tuhan percayakan kepada kita begitu saja, tetapi sisihkan sebagian untuk menjadi benih di dalam kehidupan kita, sehingga benih itu menjadi tumbuh dan akhirnya berbuah menjadi buah berkat yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ada bagian yang bisa kita makan, atau di situ dikatakan sebagian itu menjadi roti yang akan kita makan, tetapi juga benih yang harus kita tabur menjadi benih. Jadi berkat Tuhan itu bisa kita makan sebagai roti, kita nikmati, tetapi kita juga sebagian kita jadikan benih. Seperti yang tertulis tadi di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bila kita menghabiskan seluruh berkat yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita tidak akan memiliki yang namanya benih untuk kita tabur, sehingga kita tidak dapat untuk menuai dari berkat yang kita miliki. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harus kita pahami dan sebuah hal yang harus kita yakini bahwa ini merupakan kunci hidup yang berkelimpahan berdasarkan firman Tuhan.
Jadi kalau semua kita habiskan, berkat kita itu kita habiskan, kita tidak akan memiliki benih untuk kita tabur, dan kita akan mendapatkan buah yang akan kita miliki atau kita tuai nantinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian jangan ragu untuk menabur. Jangan ragu untuk menabur, karena di situ dikatakan tadi, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan sendiri nanti yang akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah itu. Jadi berkat itu Tuhan sendiri yang akan sediakan. Lalu menjadi sebuah hal yang harus kita pahami, mengapa kita ini dinasihati untuk menabur. Mengapa kita dinasihati untuk menabur? Karena Tuhan ini yang membuat hukumnya, bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Maka kita harus yang namanya menabur kebaikan, nanti kita akan menuai pula kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menabur kedagingan atau kebinasaan, kita pun nanti juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Seperti halnya di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi mengapa kita dinasihatkan untuk menabur? Karena Tuhan yang membuat hukumnya. Jadi Tuhan sendirilah yang menciptakan hukum itu, bahwa apa yang kita tabur adalah yang akan kita tuai. Mari kita memiliki niat untuk tetap menabur. Lalu apa yang harus kita tabur? Seperti halnya yang dikatakan di dalam ayat 8 tadi. Di situ dikatakan, kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Kalau menabur di dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Tujuannya di sini adalah tujuan yang lebih besar. Ini memberikan sebuah pesan kepada kita, janganlah tabur yang jahat, tapi taburlah hal-hal yang baik. Jika engkau menolong orang, tentu akan juga ditolong orang. Ketika kita memberkati orang lain, tentu kita juga akan diberkati. Mengapa? Karena Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Jadi apa yang harus kita tabur? Mari kita tabur kebaikan, karena kita akan menuai kebaikan. Jangan sekali-kali kita mempermainkan Tuhan, karena Tuhan melihat akan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita harus menjadi hal yang paling kita yakini. Mari kita menabur tentang kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menabur adalah yang membuat hukumnya Tuhan. Kemudian apa yang kita tabur, jelas kita sudah pahami semua. Lalu kapan kita ini berhenti untuk menabur? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya lanjutkan ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kapan kita akan berhenti menabur? Di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan lelah, janganlah berhenti.
selama kita masih ada kesempatan, dan waktu itu adalah waktu yang terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang harus kita menjadikan satu semangat untuk jangan ragu untuk menabur, karena kita ini punya waktu yang terbatas. Gunakan selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Lakukanlah untuk menabur, karena kita akan menuai hal-hal yang kita lakukan saat ini, dan kita tuai di masa-masa yang akan datang. Kita menuai kebaikan, juga akan kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita ini menabur? Yaitu kita akan membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai penuh dengan sukacita. Artinya kalau kita ini menabur di dalam roh, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Maka sekali lagi, hari ini kita ini diajarkan untuk tetap jangan ragu untuk menabur. Karena di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita menabur kebaikan yang berdasarkan firman Tuhan. Mari kita sudah menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik berkat yang secara jasmani, tetapi kita lebih juga menerima berkat rohani. Kita tidak boleh memiliki atau menghabiskan berkat-berkat itu untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati, tetapi sebagian untuk kita tabur menjadi benih, supaya benih-benih itu tumbuh dan kita pun merasakan tuaian yang akan kita terima. Selain itu, orang lain akan mendapatkan berkat dari apa yang kita tabur. Ketika kita menabur, menanam, misalnya sebuah gandum misalnya, akan menghasilkan satu butir gandum akan menuai banyak bulir-bulir gandum yang bisa kita nikmati dan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Maka jangan ragu untuk menabur, karena apa yang kita tabur akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan menikmati tuaian itu dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Selamat untuk menabur. Tuhan Yesus memberkati.